Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat gini hari guys, semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, amin. Oke guys, sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi video yang gue tampilin ini hanya sekedar untuk pembelajaran ya guys. Hanya sekedar untuk pembelajaran. Tidak ada maksud dan tujuan untuk merugikan pihak manapun ya guys. Jadi materi kali ini gue pengen berbagi cara aja yang biasa gue lakuin kalau lagi pengen ke mode gitu. Jadi cara yang gue terapin gitu kan, cara baca script Smally-nya dengan MT Manager. Nah di sini gue pakai contoh dari aplikasi Shopee Food Driver gitu guys ya. Nah sebelumnya gue punya kasus, jadi aplikasi versi lama ini, versi 729, ketika kita masih pakai otomatis bakal muncul update gitu kan ya. Jadi peringatan untuk mengupdate aplikasinya. Nah ceritanya di kasus ini gue pengen bypass notifikasi update aplikasinya itu biar hilang gitu guys. Nah ini kita lihat dulu gimana dia minta update nya itu seperti apa gitu kan ya, sambil ngopi aja guys biar santai gitu kan ya. Gue kalau misalkan nih akun YouTube gue nggak bisa live, nggak tahu kenapa gue pernah kena pentung gitu kan ya, jadi nggak bisa live. Gue pengennya sih sambil live gitu kan ya, sambil bisa ngobrol sama kalian gitu kan ya, sambil iseng-iseng aja lah gitu kan. Oke guys, ini udah keinstall. Jadi aplikasi versi 729 ini dia minta update pastinya kan, minta update paksa mungkin. Sorry ya agak lemot. Nah ini kan udah ada updatean ya, cuman memang ini belum update paksa tapi dia masih bisa nanti. Nah jadi notifikasi dialog ini kita mau ilangin gitu kan ya. Sebagian mungkin udah pada tahu caranya, tapi ini bukan tentang ngemodif aplikasi Shopee Foodnya ya guys ya. Kita belajar gimana caranya baca scriptnya gitu guys. Oke kita langsung aja. Ini kita buang dulu. Nggak usah kali ya, kita tinggal replay saja ntar. Nah buat notifikasi update di aplikasi yang gua praktekin sekarang, jadi udah ditemuin tuh kan cara bypassnya ya, cara bypassnya. Tapi ini kita bukan tentang cara bypassnya, tapi cara baca scriptnya gitu kan ya. Nah ini kita ambil string pencarian, udah ketemu tuh kan show app update reminder gitu kan ya, pengingat update. Nah adanya di dialog manager gitu kan. Untuk kelas yang lain bisa diabaikan guys. Nah rekomendasi sih ini lu mesti punya akun MT VIP ya. Tapi kalaupun enggak, lu masih bisa pakai APK tool buat translate dari Smally ke Java kayak gitu guys. Ini gua translate dulu deh biar langsung tahu gimana sih alur scriptnya gitu kan ya. Buat alur scriptnya ini biar notifikasi update-nya itu hilang kayak gitu guys. Nah kebanyakan kan kita bikin kayak gini ya. Sebelumnya gue juga begini, gua hapus nih semua gitu kan ya sampai ke bawah, sampai ketemu variabel paling bawah lah gitu kan, entah itu apa keputusannya dari script ini ya kan. Oh ternyata kayaknya script ini boolean ya, false gitu kan ya, thread gitu kan. Jadi script ini, metode ini nilainya boolean, true atau false kayak gitu ya. Ketika dia menjadi true, dia akan mengupdate gitu kan. Ketika dia menjadi false, dia otomatis pasti bakalan hilang notif update-nya. Cuman ini kayaknya mohon maaf terlalu kasar gitu kan ya. Kita main agak sedikit cantik dikit lah gitu kan, biar kelihatan sedikit ya, sedikit manis lah kayak gitu guys. Kita baca dari jalur scriptnya. Nah di sini udah kebaca kan. Buat apa sih namanya ya, ini kan deklarasi aja. Ini kan deklarasinya. Nah biasanya gue tuh yang paling gue perhatiin itu penggunaan if EQ gitu ya. Jadi penggunaan script kondisi lah gitu kan ya. Ketika yang seperti ini nih, if activity.isFinishing sama dengan false go to gitu kan ya. Jadi ketika activity.finishing ini sama dengan false, dia akan menjalankan script di label kelima yang ini guys. Jadi dia bakal ngejalanin ini nih gitu kan ya. Nah jadi cara bacanya gini guys, buat ngebypass update tadi ya, kasusnya kan dia minta update gitu.
Nah, kita mulai dari script paling atas. Nah, biasanya untuk satu metode gitu kan ya, di cara bacanya itu dari atas ke bawah guys, gitu ya, dari atas ke bawah biasanya. Tapi nggak juga, kadang-kadang ada yang barengan, atas jalan, yang bawahnya juga ikut jalan kayak gitu guys. Tergantung dari developernya juga gitu kan ya. Jadi yang dimaksud script atas dengan script bawahnya itu jalan berbarengan, itu kalau nggak salah sih disebutnya asinkron gitu kan ya, asinkron. Jadi dia jalan barengan gitu, entah itu di background atau di depannya kayak gitu kan, pokoknya barengan lah kayak gitu. Oke, bukan itu yang bakal gue bahas. Jadi gini, jadi kasusnya di script ini udah kelihatan ya, untuk if kondisi yang pertama dia itu pengennya false gitu ya. Jadi ketika false, dia bakal menuju ke label 5. Label 5 tuh di sini guys, label 5 dia bakalan baca lagi if activity dot is destroyed true gitu kan ya, true. Dia pengennya tuh true gitu kan ya, si activity ini nih dia tuh pengennya true. Dia bakal menuju ke label 17. Label 17 tuh apa gitu kan ya, di sini guys paling atas. Ini dibacanya ya bla 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 gitu kan ya, tapi di sini dia return false. Kenapa di sini return false? Kenapa di sini return false? Karena dari metodenya sendiri dia tuh pengennya boolean gitu kan ya. Boolean itu ya value-nya tuh di antara true atau false, udah gitu aja guys. Nah, jadi kita kerjain nih guys ceritanya. Yang pertama ya, if activity.is finishing sama dengan false, go to L5 menuju label 5 gitu kan ya. Jadi kita cari nih if yang pertama gitu kan ya. If yang pertama dia tuh pengennya false, berarti di sini kita bikin const slash v0 koma spasi 0 x 0 gitu kan ya. Dia tuh pengennya false. Nah, Bang, kok di situ bukannya if eq tapi dia if next gitu kan ya. Jadi gini guys, script ini dia pakainya if next. Jadi kadang-kadang kan suka kebalikan gitu ya. Jadi ketika if next di sini tapi value dari atasnya tuh dia tuh false gitu kan ya, dia turunnya bakal ke bawah kayak gitu guys ya. Ketika dia true, dia bakal nerusin script yang ini nih, yang ada di label const 93 kayak gitu ya. Paham nggak? Paham deh ya, mudah-mudahan paham ya gitu kan ya. Kita balik lagi paling atas. Nah, ini kan is finishing tadi ya, is finishing dia tuh pengennya false, kita bikin false gitu kan ya. Oke, kita translate lagi ke Java biar gampang gitu kan ya. Reload. Nah, 0 sama dengan 0, nggak usah aneh. Jadi di kode Smalley itu 0 itu menunjukkan false kayak gitu guys, 1 itu menunjukkan true. Tergantung konteks dari metodenya itu sendiri. Kadang-kadang 0 itu menunjukkan string null kayak gitu guys ya. Cuma kalau untuk string nggak bisa dikasih 1 gitu kan ya, error pasti. Nah, jadi gini guys, ini kan udah false ya, activity.is finishing 0 sama dengan 0. Dia akan menuju ke label 5. Label 5 tuh yang mana? Yang ini guys. Baik lagi ya, activity.is destroyed true. Dia tuh pengennya true gitu kan ya. Berarti yang bawah ini activity.is destroyed true. Dia tuh pengennya true. Jadi di sini kita bikin true. Const slash 4 v0 koma spasi 0 x 1 gitu guys ya. Ketika dia true, maka dia akan menuju ke sini gitu kan ya. Enggak salah. Ketika dia true, dia bakal turun ke bawah nih, go to 16, go to label 93. Apa sih label 93? Langsung turun ke bawah, dia akan return false. Sama ya, dialog manager return false kayak gitu guys. Oke, kita translate lagi ke Java. Nah, udah beres ya. Jadi if yang pertama itu kan dia udah jadi false gitu kan, yang diminta sama scriptnya. Ketika activity.is destroyed-nya true gitu kan ya, 1 tidak sama dengan 0 sama dengan true, go to L17. L17 itu apa? Yang di sini guys, yang paling bawah. Dia akan berubah posisinya ya setelah dimodif gitu kan ya. Karena ada apa sih? Kayak ada penempatan tersendiri setelah ada perubahan kayak gitu. Tapi itu nggak ngaruh, fungsi kerja scriptnya tetap sama. Nah,
tk.b.i dialog manager show app update reminder dialog .1 activity return false. Otomatis dia nggak akan minta update aplikasinya. Oke, kita tes ya, langsung build. Kemudian kita replace yang tadi. Cek. Nah, dialog update-nya udah hilang kan guys, gitu. Jadi sedikit lebih manis gitu kan ya saat lu ngerjain modifikasi aplikasi Android kayak gitu guys. Jadi cara bacanya ya itu tadi, pertama yang paling gua perhatiin itu bukan deklarasinya, paling pertama tuh if-nya dulu gitu, baru gua ke deklarasinya, apa sih yang dideklarasiin sama dia gitu kan ya. Kita lihat lagi ya sambil baca biar gampang. Nah kayak gini ya, jadi maksud gue tadi ini deklarasi yang atasnya, dan ini penggunaan kondisionalnya gitu kan ya, kondisi. Sebenarnya sih nggak jauh dari bahasa logika ya, ketika dan hanya jika, misalkan ketika, jika dan hanya jika, udah kayak gitu aja. Jika bla 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 sama dengan bla bla bla, maka dia akan ke bla 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 kayak gitu guys. Sorry ya kalau seandainya penjelasan gua ya nggak ilmiah banget kayak gitu kan ya. Jadi yang gua paham aja, yang menurut otak gua itu enak gua baca, ya itu yang gua kerjain kayak gitu guys. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini videonya panjang juga ya. Makasih banyak udah nyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap subscribe, like, dan share video ini guys. Subscribe sebanyak-banyaknya. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.